Halo semuanya. Di samping gue ada Panji Pragiwaksono. Siapa yang nggak tahu dia? Banyak sekali dong. Nggak mungkin dong. Setidaknya penontonnya Raditya Dika belum semuanya tahu gue. Semua penonton gue Seperti pasti tahu. contohnya siapa yang main film sama lu terus lu nanya Panji nggak tahu Panji siapa nih? Prilly atau Konsina. Prilly nggak tahu Panji. Iya kan? Di salah satu vlog gue. Ya. Betul sekali. Buat yang nggak tahu, Panji Pragiwaksono ini adalah seorang apa ya kalau dibilangnya? Stand up comedian lah. Stand up comedian. Lu meragukan? Ya karena di channel gue ini kemarin gue udah ngomong sama stand up comedian namanya Anggi. Ini sekarang gue mau ngomong sama stand up comedian lain namanya Panji Pragiwaksono. Iya. Yoi. Gue lagi pengen bikin seri yang ngulik isi pemikiran para stand up comedian. Wow. Ketika Anggi ini kontribusi lu ya. Kontribusi gue terhadap dunia stand up comedy. Sehubungan gosip di antar komunitas bahwa lu sombong. Emang iya? Komunitas bilang gitu, Oh, tapi iya, gue coba. tidak percaya. Ini gue menggibahkan diri sendiri. Iya memang. Setiap kali gue tur, Bang Radit kenapa sombong sih? Gue merasa seperti gue ini PR-nya Radit. Radit tuh nggak sombong, emang orangnya nyebelin. Gue pendiam orangnya, jadi gue secara sosial gue jarang bergaul, gue nggak pernah keluar rumah. Enggak, bukan cuma itu. Ada satu kejadian, ada satu komunitas yang bilang, gue ini ngomong panjang banget di samping Bang Radit. Bang Radit bahkan nggak apa gitu. Gue di sampingnya Bang. Dia lagi main handphone, emang lagi main handphone sih Bang, tapi kan masa nggak kedengeran? Ya orangnya soalnya cuma bisa ini, soalnya kayak spektrum gitu, jadi cuma bisa ngeliat satu aja gitu. Gue pernah tes psikologi waktu SMA dan hasilnya adalah antisosial. Antisosial. Jadi nyokap gue pun histeris waktu itu dan dia bilang, kamu tahu nggak antisosial itu gedenya jadi psikopat. Jadi dan terbukti. Oh nggak, bukan. Nggak, maksudnya gue secara klinis sudah terbukti bahwa emang susah bergaul. Jadi emang begitu orangnya. Satu-satunya hasil penilaian tes IQ gue adalah anak ini mencintai keindahan. Udah itu dong. Oh itu? Iya. Oh iya kan ada itunya ya. Ada iya. Kemampuan Kalau lu kan ansos. Antisosial. Iya, punya kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang antisosial behavior gitu. Jadi anak komunitas, dia nggak sombong, emang dia ansos. Ya udah. Gak apa-apa. Padahal gue baik loh ke semua teman-teman. Ya baik. Orang-orang loh. Baik lah. Enggak, gue rasa lama-lama mereka mengenali sendiri. Ada orang yang gini. Gue bilang, emang lu gak pernah ngeliat konten YouTube-nya Radit? Isinya anak-anak, komunitas, bareng ngobrol segala macem. Iya, saya malah mikir jadi personal. Kenapa saya doang yang enggak? Oh, justru gara-gara gue pendiam malah dipikir bencinya sama orang ini doang. Iya, maksudnya kok sama kami kayaknya nggak ramah. Di situ kayaknya ramah gitu. Tapi gue bilang, enggak, emang anaknya itu in the moment gitu, kalau lagi fokus ya fokus sama itu gitu. Dan gue bisa memahami. Gue bela Radit. Waduh. Saya bela Radit. 28 Desember ulang tahunnya. Saya tahu itu, saya hafal. Yang pentingnya nggak jahat sama orang. Yang penting kan itu. Oke. Nah, gue tertarik ngomongin stand up comedy ini dari perspektif kita sebagai salah dua orang yang mungkin membuat new wave di stand up comedy Indonesia. Tanpa ada kesan sombong juga. Karena kalau kita ngomongin soal memulai pergerakan kan kesannya sombong banget gitu ya. Gue nggak pernah ngerasa memulai loh. Menurut gue kita memulai. Enggak. Gue rasa hanya dua nama yang memulai. Iya. Hanya Ernest dan lu. Ernest dengan inisiatif ngerekam, lu dengan jumlah masa yang lu tarik. Kita mulai dari ininya dulu. Dari awal. Dari awal dulu. Oke, jadi stand up comedy itu memang udah ada dari dulu di Indonesia. Dari mulai lawak tradisional kan banyak juga yang ngomong sendiri. Ya, Mudoroso. Walaupun formatnya belum secara secara pakem itu stand up comedy ya kan. Almarhum Taufik Safalas pernah mencoba stand up comedy. Masih joke-telling saat itu. Masih joke-telling juga gitu. Dan kan. itu yang belum tahu, joke-telling itu artinya bacain bawain joke yang udah ada. Makanya disebut joke-telling jadi. Ya, padahal poin stand up comedy sebenarnya originalitas sebenarnya itu. Tapi dimulai dari beliau lah pergerakan. Iya, ya gimana pun juga beliau membuat orang kenal dengan lawak berdiri, ya kan paling enggak lah gitu ya. Mulai Iwel bikin stand up spesial pertama kali ya kalau nggak salah ya dia. Awal 2000-an. Oke, terus gua waktu itu balik ke Indonesia menulis buku, gue bingung kalau gue lagi promo itu pakai cara apa gitu supaya orang tertarik dengerin gua ngomong. Akhirnya gue mulai pakai teori-teori stand up comedy yang gue pelajari ya kan untuk memulai stand up comedy. Orang tuh mikir nih apa nih ngomong-ngomong berdiri nggak jelas gitu setiap kali gue lagi promo, tapi banyak juga yang akhirnya tertarik dan akhirnya gue ceritain gitu kalau itu stand up comedy. Kita kerja bareng nih ya kan. Orang belum pada tahu nih stand up comedy. Terus suatu hari gue yang sangat ansos dan malas keluar rumah diajakin sama Panji Pragiwaksono. Dibilang,
lo kan bisa stand up comedy, gue mau ngumpulin beberapa orang yang juga bisa stand up comedy, mau bikin acara di Komedi Cafe Kemang punya Ramon Papana pada saat itu. Biar orang tuh kenal apa itu stand up comedy sebenarnya ya kan. Gue tuh udah males banget keluar rumah karena gue emang anak rumahan kan. Tapi karena itu di dekat rumah, Iya betul. dengan pakai celana pendek dan sendal jepit, kaos baru bangun tidur gitu, gue ke sana terus. Ternyata itu yang memulai semuanya menurut orang-orang. Dan mesti diingat, gue pun diajak. Ya, jadi ini bukan inisiatif gue diajak Rian Adriandi. Oh, ternyata bukan inisiatif lo? Bukan. Oh, okay. Inisiatif Ernest dan Rian. Karena mereka udah ikutan audisi. Jadi audisi Suci waktu itu sudah terjadi. Oh, Suci adalah kompetisi stand up comedy pertama. Iya, di Kompas TV. Terus udah gitu beberapa anak-anak udah dapat golden ticket. Gua waktu itu udah hadir untuk nge-host waktu itu. Waktu audisi, video stand up gue yang di YouTube dipakai untuk nerangin stand up itu seperti apa. Nah, Ernest udah dapat golden ticket, Rian udah dapat golden ticket. Lalu sebelum kompetisi, Ernest ngajak Rian, gue denger ada open mic di Komedi Cafe. Kita ke sana yuk. Kebetulan nih harinya. Rian ngajak Isman, kan dibimbing oleh Isman. Rian ngajak gue karena gue lagi ngerjain komik bareng sama dia tahu. Terus udah gitu gue ngajak lu. Udah itu yang terjadi. Oke. Nah, momennya adalah bener kata lo, Ernest itu ngerekam semua penampilan kita pada saat itu. Dan kebetulan waktu itu materi 5 menit gua tuh kuat, ternyata itu yang paling banyak ditonton kan. Betul, pada saat itu gitu. Dan orang jadi ngeh, ada komedi baru nih, apa nih? Betul. Orang ngomong-ngomong sendiri di atas panggung terus orang ketawa gitu. Nah, gua lupa siapa yang ngomong pada saat itu ya, tapi apa elu ya yang bilang ini baru bisa jalan kalau kita punya komunitas. Bukan gue. Itu siapa ya? Ernest. Ernest lagi? Oke, jadi Ernest bilang ini bisa jalan kalau punya komunitas. Kenapa kalau nggak kita bikin komunitasnya? Komunitas stand up comedy Indonesia, which is itu adalah stand up comedy, komunitas stand up comedy terbesar pada saat ini di dunia. Di dunia. Karena yang lain nggak berkomunitas. Di akhirat? Halo. Ini ada tombol karena yang lain tuh maksudnya siapa? Yang lain tuh siapa? Negara-negara lain nggak punya komunitas. Nggak punya. Gua tahu karena kan gua keliling-keliling. Waktu itu di Los Angeles, terus gua ketemu sama stand up comedian namanya I wish I remember the name. Kulit hitam, Godfrey. Cukup terkenal kalau di Amerika Serikat. Kalau udah di Live Factory pasti terkenal. Terus gua ceritain. Terus gue bilang di sini berjejaring nggak? Ya enggak, ini berteman aja. Tapi ya berjejaring itu bukan komunitas. Oke. Nah, poin yang menarik dari stand up comedy di Indonesia yang menurut gue membuat stand up comedy itu jadi menjamur banget dan banyak stand up komedian yang bagus adalah kita tuh sering sharing. Iya. Bener nggak? Iya. Teman-teman yang punya teori datang ke komunitasnya terus ngomongin soal teori yang mereka punya. Iya, jadi edukasi itu adalah salah satu bagian penting dari udah jadi kultur kita. Udah jadi kultur stand up comedy Indonesia gitu, yaitu sharing dan menerima gitu siapapun yang mau belajar. Bener nggak sih? Iya benar, dan itu terjadi dari dulu sampai dengan sekarang. Dan itu menurut gue lagi-lagi diawali kebiasaannya oleh Ernest. Makanya gue selalu bilang Ernest tuh kalau nonton Fight Club ya, dan tahu karakter namanya Tyler Durden yang kerja keliling-keliling Amerika untuk ngebangun Fight Club, dia pakai duit sendiri mengiyakan permintaan komunitas yang baru berdiri di luar kota, minta diajarin soal komunitas, minta diajarin teori, dia jalan sendiri. Dan dia adalah presiden stand up Indo pertama gitu. Jadi kebiasaan itu nurun, dan pada saat awal-awal kami hanya sekedar senang karena ada orang yang bisa disaling ceritain soal stand up aja. Karena udah lama banget kami pengen kesinian ini ada, orangnya nggak ada, sekalinya ada, kita cuma senang nongkrong dan ketemu sesama komedian aja, udah itu doang. Dan itu yang membuat kebiasaan untuk sharing ada sampai dengan detik ini. Jadi ada beberapa komunitas, ada hari open mic, ada hari sharing. Iya, oke. Nah, yang menarik juga ini gue lihat ya sekali lagi karena gue orangnya ansos ya, jadi gue banyak nggak pedulinya juga ya sama apa yang terjadi di sekeliling gue ya. Yang gue lihat adalah begitu banyak, terutama founders ya, ada Isman, ada lu, ada Rian Adriandi gitu kan, yang nggak apa-apa untuk membagi ilmunya. Karena menurut gue banyak banget orang yang ngerasa gue nggak mau bagi ilmu gue, nanti karir gue akan terganggu apa segala macam. Gue suka ngerasa justru yang nggak punya ilmu itu yang kayak gitu. Iya. Bener. Yang sedikit ilmunya, yang baru takut, punya ilmu sedikit disimpan-simpan. Iya. Tapi kalau kultur kita adalah, gue tahu sesuatu nih, ini gue kasih ke orang-orang gitu. Itu kultur stand up comedy menurut gue
Di sini saat ini. terutama, iya. Iya, di Indonesia. Apalagi karena Radit emang seneng ngajar, untuk yang nggak ngerti, Radit tuh emang seneng. Iya, sharing, gue dia seneng. suka mengajar. Betul, gua, kalau gitu. gue suka kelihatan pinter, beda motivasi. Kalau saya, wow si Paji tahu banyak gitu. Kalau dia emang seneng ngajar. Jadi Ernest, gue rasa emang senang mengorganisir kayaknya. Seneng organisasi. Ya, jadi emang jalan juga. Isman udah kayak Merlin kalau di stand up Indo. Seseorang yang kayak keilmuannya ya diyakini dan percaya, geek, comedy geek. Kalau misalnya di Amerika Serikat kayak siapa sih sutradara favorit lu juga? Woody Allen. Bukan satunya, yang satu Judd lagi. Apatow. Judd Apatow. Iya, He's a comedy geek. Iya, ya comedy kan? geek. Kayak iya. gitulah kurang lebih. Jadi ya Dan Isman udah lebih lama stand up daripada gue loh. masa? Iya, dia sebelum gue stand up dia udah stand up dulu. Wow, itu malah gua nggak Keliling apa Indonesia waktu itu. Oke. Oh, iya? Iya, waktu itu. Oh, gue nggak tahu ini. Gue baca itu di berita bahkan. Wow. Isman HS kan dia penulis kan. Iya, iya. Terus dia ngomongin soal stand up comedy gitu. Terus gue kayak, wah ini ada orang lain nih selain gue yang ngerti juga gitu, yang paham stand up comedy. Oke. Nah, udah nih kita ngomongin sejarahnya kan, sejarah stand up comedy ini berdiri gitu. Terus orangnya menurut gue asik-asik, terutama founder-foundersnya terbuka banget buat orang yang pengen belajar. Iya. Bahkan Bukan sampai hanya saat founders ini. kok, hampir semua komunitas. Nah, karena menurut gua founder saya kayak gitu ya, kecuali gue yang di rumah mulu ya, tapi Rendah. kayak lu dan lain-lain gitu, itu jadi nular loh ke yang lain, kayak misalnya ke AW, ke siapa, ke Hampir semua mau ke seneng G, sharing, ke semua seneng. Krishna Hareva belakangan kembali lagi stand up, kemudian kembali lagi berkontribusi untuk komunitas yang masih ada sharing. Dia di Jakut, jadi itu ada di mana-mana, Dan kalau misalnya gue lagi keluar kota MC, bukan stand up, bukan tour, kadang-kadang gue di DM sama komunitasnya, misalkan stand up Indo Cirebon, bang, lagi di Cirebon ya, anak-anak pengen ketemu, pengen sharing, datang ke kamar hotel gue sampai jam 2 gitu-gitu. Nah, gue nggak bisa tuh, gue Tentu. Tidur. Iya, saya tahu. terus nih yang gue lihat sekarang nih, gue nggak tahu lo merasakan apa tidak, tapi yang gue rasain ada perubahan gaya stand up comedy yang yang diterima masyarakat pada saat ini. Dulu itu apa yang kita lakuin itu agak joki menurut gue. Joki. Iya, kayak masih ada ya gue stand up terus ini lucu gitu, ngerti gak sih? Maksud apa ya? Iya, Gue nggak iya. tahu cara ngomongnya, tapi Kalau kata anak-anak mah melucui masih. iya, tapi dulu diterima. Iya. Bahkan gue kalau nonton stand up comedy gue yang pertama kali di stand up night itu juga, gue ngerasa kayak ini joki nih gitu. Iya, Itu gue lucu. nonton Bhinneka Tunggal Tawa gue yang pertama itu spesial pertama gue. Cringe gue. Iya, Nggak kuat bener. nonton sampai Tapi akhir dulu gue. diterima. Dulu Dulu diterima applause sebagai breaknya. sebuah komedi yang Iya. wah gila keren gitu. Iya, lucu. betul. Nah, makin kesini joki itu makin berkurang. Terus yang gue melihat tren komedi, terutama stand up komedi adalah yang makin dekat dengan apa ya? Yang makin dalam gitu. Iya, betul. Apa yang dibawakan tuh makin dark gitu. Betul. Dan itu yang diterima. Dan gue menilai ini bukan karena apa yang gue lihat di TV ya, tapi apa yang gue lihat justru di grassroots-nya, di open mic. Iya. Open mic tuh tempat menemukan berlian masih dalam bentuk kasar gitu. Kaget kadang-kadang ngelihatnya. Dan kemarin gue habis bikin audisi untuk opener lokal Jakarta, gue kaget terpapar setidaknya untuk Jabodetabek 16 komunitas itu gila kualitasnya. Gila sih, kaget gue. Oke. Nah, menurut lo kenapa? Maksudnya kenapa jadi mature banget gitu topik pembahasannya? Gua rasa dulu karena standarnya rendah, karena mereka baru ngelihat, jadi untuk punya stand up comedy aja seneng. Sekarang standarnya tinggi, orang-orang pada bikin pertunjukan, kemudian ada ragam jenis, ada ragam pilihan, ada yang di TV, ada yang off air. Anak-anak seperti misalnya Komtung TV atau MLI, itu rutin bikin acara-acara yang raw gitu. Dan apalagi untuk mereka berdua, mereka dengan kayaknya ya, dengan sengaja merasa oke, kalau lu nggak suka yang ada di TV, nih antitesisnya. Nah, emang sengaja dibikin. Itulah kenapa pas MLI keluar gue suka banget. Gue tuh apa ya, menurut gue MLI itu ya emang begitu gitu. Stand up comedy itu berada di batas dan kadang-kadang ngelanggar, begitu udah ngelanggar itu jadi batas yang baru. Bener nggak sih? Baru ketahuan batasnya di mana. Baru Oh, ketahuan di sini. batasnya di mana gitu. Emang Oh ya udah harusnya gue ngerem gitu. dikit gitu. Harusnya Akhirnya gue langgar lagi dikit. Akhirnya nemu batas baru lagi gitu. Iya. Dan gue ngerasa sebenarnya stand up-nya Radit seperti itu. Anda belum tahu semua kualitas komedi dari seorang Raditya Dika. Kan saya berteman udah lama. Saya tahu, wah Radit kalau dia melakukan semua yang dia mau, waduh, batasnya menembus jauh sekali. Wah, hebat sekali lah. kalau gue selalu
apa yang gue bikin itu gue selalu dalam pikiran gue ditonton sama seorang anak perempuan dan bapaknya. Oh gitu. Jadi itu filter pribadi gue. Lo akan selamanya berpikir atau punya filter seperti itu? Iya, karena nyokap gue nonton apa yang gue bikin. Jadi tapi kalau misalnya Nyokap lo kan tahu lo udah dewasa, Dit. ya tapi gue nggak mau membuat nyokap gue jadi punya pikiran. Ngerti gak sih maksudnya? Peduli juga ternyata. Ya kalau buat nyokap sih iya pasti. Oke. Nah, cuma waktu itu gue menonton MLI karena gue ngefans banget kan, ofensif banget kan di Twitter segala macam. Gue banget tuh. Gue sempet dihajar juga gitu sama MLI, dikasih apa yang nggak lucu apa segala macam gitu kan. Dicap gitu, terus gue pikir anjir nih anak-anak keren banget nih bikin beginian. Datanglah gue ke acara open mic-nya mereka di Pongmi waktu itu di Gunawarman. Almarhum Pongmi. Di mobil nih, persis di mobil ini pas gue jalan gue bilang sama Coki sama Coki, gue bilang gue datang mau nonton, masih ada nggak tiketnya gitu. Terus Coki bilang oh ya udah boleh, dia bilang kayak gitu, silakan datang aja gitu. Udah nih berapa menit kemudian dia WhatsApp lagi, tapi lo mau nggak kalau stand up, dia bilang kayak gitu. Terus gue mikir aduh nih gue dari sini ke sana bikin materi keburu nggak ya gitu, which is kan cuma tinggal 20 menit lagi gitu. Gue bilang Cok, ntar kalau gue keburu bikin materi boleh deh, gue bilang gitu. Tadinya gue udah nggak pengen tuh, karena kan nggak mungkin bisa kan. Terus tiba-tiba kalau gue dikasih kebebasan untuk stand up tapi orang nggak tahu gimana ya gitu. Karena kan Emily tempatnya itu. Akhirnya gue bikin aja di mobil gitu. Bikin di mobil ternyata seneng gue gitu. Stand up lah gue di Emily terus disensor semuanya. Dan itu membebaskan. Supaya aman. Iya itu membebaskan menurut gue. Iya nggak sih? Iya benar. Kalau misalkan kita akhirnya punya panggung, itulah kenapa gue juga senang tuh, Rick. Punya panggung untuk lu tahu di sini lu bisa ngomongin sebenarnya apa yang lu ingin katakan. Nggak ada yang lebih membahagiakan dari itu. Iya. Dan penonton juga kaget sih kayaknya waktu itu. Iya, karena mereka punya persepsi sendiri terhadap lu kan. Iya. Nah, gini ngomongin Marmut batas merah jambu. Masa komedinya seperti itu? Ngomongin batas yang dilanggar. Lo beberapa kali gara-gara stand up kena masalah. Masa? Iya. Contoh yang pos kota, ya kan? Iya. Itu lo sampai dipanggil ke kantor ya. Iya. Beatnya gimana sih? Itu gini, jadi sebenarnya yang lagi dibahas adalah bahwa gua nggak setuju sama Nggak, beatnya dulu aja, beatnya. Beatnya kurang lebih gini. Gua lagi Jumatan di Kelapa Gading. Iya. Terus ada khotib yang khotbahnya tuh nakut-nakutin. Iya. Hadirin rahimakumullah, hari ini saya baca koran ada orang tua dibunuh sama anaknya. Kemarin saya baca koran ada pemuda memperkosa nenek-nenek. Iya. Sebelumnya saya baca koran ada anak muda mencuri. Apa artinya saudara-saudara? Dalam hati kata gue bilang, artinya Bapak kebanyakan baca pos kota, Bapak baca apa tiap hari kriminal mulu. Itu stand up ngomongnya gitu tuh? Iya, Okay. persis seperti itu. Nah, gue sama sekali tidak menyangka bahwa ketersinggungannya datang dari pos kota. Oke. Karena memang materinya adalah tentang kalau dilihat konteks secara keseluruhan, gue nggak gitu setuju. Atau gini, guru agama gue ngajarin bahwa Islam bisa diajarkan dengan cara yang damai tanpa perlu menakut-nakuti. Itu konteksnya. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggung ke arah situ, gue bisa paham. Tiba-tiba datang dari arah sebaliknya, dipanggil sama pos kota. Nah, ketika dipanggil, pos kota tersinggung dong. Menurut mereka begitu. Nah, ketika lo membawa sebuah stand up komedi itu ada pihak yang tersinggung, lo menyelesaikannya gimana? Apa lo bodo amat? Ini komedi gua. Ini kasus Apa malah lo ini lo gua permakluman gua adalah gini gitu. Ya gini. Kalau yang tersinggung adalah emang target dari joke gue akan duduk bareng dan diskusi sama dia. Gue akan bela joke gue nggak akan minta maaf. Dan itu terjadi beberapa kali. Tapi kalau ternyata yang tersinggung orang di luar yang gue targetkan, nah itu gue nggak sengaja. Harusnya gue minta maaf. Oke, berarti dalam hal ini pos kota adalah orang yang tidak sengaja lo membuat tersinggung. Betul. Karena lo tidak berniat untuk menggugat pos kota. Betul. Tapi lo menggugat pesan yang disampaikan sama gue blindsided nih, pengennya. Gue ada satu joke lagi kayak gitu. Menarik, terus? Ada beat tentang FPI yang juga sempat nyebar, sempat viral dan sempat diramein. FPI jangan dibubarin biar orang tahu. Orang kalau nggak sekolah jadinya kayak apa? Oh, gue lihat tuh respon orang-orang tuh, merame banget. Bahkan ada di situ waktu itu. Asumsinya yang tersinggung FPI dong. Orang di sosmed pun FPI di mention. Orang subjeknya adalah FPI. Betul sekali. Tidak pernah ada sekalipun protes dari arah sana. Oke, justru adalah yang protes adalah orang yang tersinggung melihat gua menyamakan FPI dengan orang nggak sekolah. Oh gitu. Iya. Menurut mereka FPI di bawah orang nggak sekolah. Oh gitu. Gua kaget dong. Oh iya terus. Kok Anda bisa
protes dengan merendahkan orang lain lagi gitu. Oh iya 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 iya. Jadi gue kaget, gue bilang, oh, gue nggak nyangka sama sekali. Lu nggak boleh kayak gitu, lu nyamain FPI dengan orang nggak sekolah. Orang nggak sekolah tuh bisa karena miskin apa segala. Orang jadi FPI, wah gitu-gitu lah pokoknya. Gue nggak mau ngurusin lah protesnya mereka. Tapi gue bilang, sorry ini gue nggak nyangka. Ngarahnya ke sana, gue minta maaf kalau ada yang tersinggung dari sisi situ. Iya. Beda kalau misalkan joknya. Kayak toa masjid gue nggak minta maaf. Oke, ini tadi kita balik ke pos kota. Bahwa itu adalah joke yang menyinggung institusi yang lo tidak niatkan untuk singgung, ya kan? Terus lo minta maaf dong? Iya dan tidak. Lah, kok iya dan tidak? Gimana sih? Oh, gue dipanggil. Gimana caranya lo minta maaf iya dan tidak tuh gimana? Iya, jadi gue dipanggil, ketemu dengan Pemret, ke kantornya dan ketemu sama pengacara mereka. Iya. Terus dikasih tahu. Joke-nya menyinggung karena kesannya kami koran kriminal, kesannya kami koran ya gitulah. Terus gue bilang mohon maaf nih bapak, sebelumnya bapak nonton lengkapnya nggak? Oh enggak, saya nonton cuma potongan. Terus gue bilang saya jamin pak, 100 orang bapak tanya, 100 orang yang nonton lengkap ya, nonton show gue, bapak tanya sama 100 orang tersebut, menurut anda Panji kalau stand up pakai riset nggak? 100% pasti akan jawab pakai riset. Gue ngomong itu di depan untuk membuat mereka tahu bahwa gue bukan sembarangan komedian. Gue pakai riset. Jadi mereka siap-siap dulu nih. Habis itu gue bilang, saya bilang kayak gitu karena saya riset dulu. Saya pengen tahu di top of mind-nya masyarakat, koran kriminal tuh yang terdepan apa? Gue sebut istilah terdepan. Terdepan apa? Dan saya tanya banyak orang. Bahkan Pak, saya nemu artikel dan memang gue nemu artikel. Artikelnya tulisannya artikelnya tentang pos kota berulang tahun, lalu mereka bagi-bagi helm. Terus salah satu ini artikel dimuat di mana? Di pos kota. Di pos kota sendiri. Iya, jadi pos kota punya program bagi-bagi helm dalam rangka ulang tahun. Terus salah satu yang diwawancara ditanya kenapa Anda baca pos kota. Pendapat dia dipublikasikan di pos kota. Katanya saya senang baca pos kota karena paling beda kalau meliput berita kriminal. Bahkan ibarat kata nih, kalau koran pos kota diperes yang keluar darah. Terus gue tunjukin artikelnya. Menurut saya Pak, kayaknya ini lebih parah sih. Dan ini di koran Bapak sendiri. Iya. Makanya saya pikir Bapak berkenan untuk dibahas sebagai atau dianggap sebagai koran kriminalitas terdepan. Karena di berita Bapak sendiri kayak gitu. Iya. Saat itu mereka kayak terdiam kemudian berpikir, dan pada saat itu pun gue tahu posisi gue. Kenapa gue bilang ya dan tidak? Di situ sebenarnya cukup establish bahwa gue tidak salah. Iya. Tapi bagaimanapun gue datang dengan kerendahan hati, gue bilang, tapi saya paham kalau anak buah bapak banyak yang tersinggung. Jadi kalau diperlukan untuk minta maaf, saya mau minta maaf. Iya. Akhirnya gue bilang, bapak perlu saya bikin pernyataan untuk ditaruh di koran bapak. Sekalian saya bikin konten, karena kontennya viralnya di YouTube, saya sebarin juga di YouTube. Bagaimana menurut bapak? Setuju. Ya udah. Akhirnya gue bikin suratnya, nggak ada masalah buat gue. Gue bikin video di YouTube, tidak ada masalah buat gue. Nah itu soal yang pos kota dan lo akhirnya melakukan itu ya, minta maaf dan lain-lain gitu. Tadi lo nyinggung soal ada joke lain, soal toa masjid. Dan itu lo bersikukuh dengan joke lo, maksudnya lo membela joke lo. Emang beatnya gimana? Kalau ini gue nggak tahu nih. Beatnya soal penyalahgunaan masjid, penyalahgunaan toa masjid. Bahkan sebelum masuk ke joke tersebut, karena gue cenderung nulisnya emang berhati-hati, gue tahu siapa gue dan siapa yang nonton. Di awal sebelum gue masuk, contohnya titik, penyalahgunaan toa masjid, established to the spot. Terus gue ngomongin soal bahwa toa masjid itu ada aturannya dan ini penyalahgunaannya. Kayak misalkan dipakai untuk hal-hal di luar peraturan pemerintah, kayak misalkan janjian arisan, termasuk anak-anak belajar ngaji. Tapi yang gue permasalahkan, anak-anaknya rebutan. Oh ya gue dong. Udah ngajinya males-malesan, rebut-rebutan sampai unjang anjing. Nah, unjang anjing itu apa? Ngomong, oh lu anjing lu gitu. Oh, ditoa. Ditoa keluar gitu. Nah, beat itu sebenarnya tahun 2013. Naik lagi gara-gara kejadian Ibu Meliana. Tahu ya. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, protesnya orang adalah gue nggak setuju sama azan. Jadinya agak kesana gitu. Jadi gue nggak merasa perlu minta maaf, bukan itu. I see. Bukan itu. Dan ketika misalnya orang bilang, tapi Mas Panji, anak itu kan belajar ngaji. Masa Mas Panji menertawakan belajar ngaji? Gue selalu bilang, dengerin lagi joke-nya baik-baik. Bukankah yang gue protes tuh anak-anak belajar ngaji tapi sambil rebut-rebutan sampai teriak-teriakan anjing-anjingan? Kalau itu terjadi, bukankah itu salah? Ya salah sih. Ya itu yang saya permasalahkan. Udah. Makanya kalau misalkan mereka protes terhadap poin dari joke gue jelasin. Gitu. Iya, paham. Kalau misalkan ternyata di luar yang gue ekspektasikan, baru gue minta maaf. Iya. Gitu kurang lebih. Nah,
Salah nggak itu? Lu akan merespon orang-orang atau ya apapun yang bereaksi terhadap joke lo ya kan. Kalau gua pribadi nih, gua ngerasa kalau gua nulis buku, kalau gua nulis film, gua bikin stand up comedy, gua selalu merasa the author is dead gitu. Jadi gua udah mati aja ketika gua bikin. Which is berarti interpretasi orang terhadap karya-karya gua adalah Bebas. milik mereka. Dan gua tidak akan menggugat interpretasi mereka dalam bentuk apapun. Ya. Mau mereka review jelek, mau Ya, apa segala ya, macam, ya. itu interpretasi mereka. Makanya gue nggak pernah ketika di review jelek misalnya terus gue bilang, lu salah gitu. Menurut lo sebagai stand up comedian itu hal yang benar nggak gitu? Maksudnya? Iya, gue setuju kok. Gue setuju. Lu nggak pernah harus selalu menjelaskan joke lu karena jadi nggak lucu dong. Iya. Dan jadi repot atau? Iya. Okay. Dan nggak perlu karena it's just a joke gitu. Iya, Yang jadi masalah adalah ketika gue didatangi untuk ditagih pertanggungjawabannya, ya orangnya datang. Tapi kalau misalnya ternyata cuma sekedar mention apa segala macamnya, nggak pernah gue tanggepin. Setiap kali gue dimintai pertanggungjawaban, baru gue nggak kabur. Dan menurut gue itu juga pengennya gue jadi contoh untuk anak-anak yang lain. Bahwa lu bebas ngomong apapun gitu. Oke. Ketika kalau gue mengambil materi itu sesuatu yang gue rasakan kan. Dan yang gue rasakan tuh selalu yang menurut gue cemen-cemen. Kayak terakhir gue bikin di YouTube itu yang banyak video ya soal Instagram lah, soal Itu tidak cemen, Radit. apa? Ya Anda salah. Enggak, menurut gue remeh. Anda siapa menganggap itu remeh? Enggak, menurut gue pribadi itu remeh gitu. Dalam artinya gue ngomongin Instagram, gue nge-gym gitu kan. Maksudnya kan begitu gitu ya. Nah, lo di sisi lain lo mau ngambil sesuatu yang lumayan makro nih gitu. Lo bicara soal legalisasi ganja, lo bicara soal yang lain-lain gitu kan. Emang proses kreatif lo dalam menemukan bahan stand up comedy itu kayak gimana? Kenapa yang lo lihat tuh jauh di depan lo gitu? Bukan sesuatu yang lo rasakan di dalam gitu. Dan berbalik dari gue gitu. Kayaknya sebenarnya nggak jauh sih. Kayaknya sih ini kita ngomongin ganja deh. Iya. Kalau misalnya bilang ganja, emang gue juga nggak nyimeng kan. Terus orang nanya, berarti lu ngomongin yang nggak dekat sama lu? Nggak juga. Waktu gue kuliah, sekitar gue pada nyimeng. Oke. Dan lo merasa itu hal yang penting soal legalisasi ganja gitu? Maksudnya itu keresahan yang benar-benar murni yang lo pengen suarakan gitu? Kan keresahan soal ganja itu kan bukan soal legalisasi ganjanya per se, tapi soal kenapa rokok legal, ganja ilegal. Itu. Jadi sebenarnya yang gue serang juga sebenarnya rokok. Oke. Jadi lo banyak keresahan yang ada di sekitar gue dan dari pergaulan gue. Dibandingkan sesuatu yang lo tarik dari dalam. Betul. Nah ini menarik. Untuk pertama kalinya di tour yang ini malah. Ini gue sebut paling personal karena gue baru sadar kenapa gue nggak pernah cerita tentang gue di special gue gitu. Jadi ini makanya namanya Pragiwaksono kayak self title. Jadi isinya tentang gue. Tapi memang benar. Juru bicara contohnya itu kan isunya banyak banget dari soal HAM sampai konservasi alam. Itu karena pada satu momen dari hidup gue ketemu sama orang-orang ini. Dan rata-rata bilang, lu dong bahas dong. Kita mah anak Trisakti contohnya nih, aliansi Trisakti bilang, ini kita udah ngomongin ini tiap tahun gak ada yang merhatiin, tolong dong Ji gitu. Oke, tadi kita ngobrol sampai gelap ya. Ini lampu udah dinyalain ya. Iya. Ya terus nyalain. Tadi di mana? Sampai mana? Ada yang nitip isu kalau lo buat dibicarakan. Iya. Dan itu sering terjadi. Kebetulan gue lagi ada ngerjain project sama Conservation International Indonesia, CII. Bantuin project mereka, terus kita ngobrol-ngobrol. Lagi-lagi mereka cerita, isu ini kok nggak seksi di kalangan anak muda. Gue ketemu Haris Azhar dari Kontras, mereka juga ngomongin hal sama. Jadi banyak itu datang ke gue, kemudian ya akhirnya gue bawa gitu. Gue tuh cenderung suka, nah ini mungkin salah ya, tapi gue cenderung suka tackle topik yang gue lihat orang lain belum ngambil. Ya dan akhirnya ya. Walaupun lo tidak rasa soal itu. Mungkin gue apa istilahnya? Gue tidak keresahan gue langsung, tapi ketika gue denger orang ngomong sama gue jadi kasihan gitu. Ngerti nggak? Jadi gue paham keresahannya dia dan gue mau bantu gitu kurang lebihnya. Oke. Nah ini kita di awal kita mulai kita banyak mengkoinkan beberapa frase ya stand up comedy Indonesia ini ya. Yang pertama adalah persona, ya kan, topeng yang kita pakai di atas panggung gitu. Banyak stand up comedian memahami soal itu gitu. Kita juga yang ngomongin soal comedy buddy, ya kan, bahwa setiap stand up comedian itu idealnya punya teman dalam mereka tektokan untuk mencari premis atau bahkan sampai punchline. Nah, yang ketiga ini sempat jadi perdebatan juga nih. Kalau ada yang nulisin materinya, sah atau tidak? Kalau komedi buddy kan teman berdiskusi melahirkan premis atau membantu punchline lebih tajam kan. Kalau lu bayar orang buat nulis. Kalau ditanya sah atau tidak, jawabannya sah.
Betul. Karena udah terjadi di seluruh dunia. Dan gue pun setuju itu sah. Kevin Hart juga itu. Gue juga ada masanya waktu 11-12 itu Senin sampai Sabtu episodenya. Setiap gue buka harus stand up. Iya. Dan lo punya writer waktu itu. Dan gue punya penulis. Dan ini gue dapatkan dari gue mempelajari buku-buku tentang late night gitu. Iya. Jadi emang itu keadaannya, emang itu industrinya, mau itu Jimmy Fallon, mau itu Colbert, semuanya. Oke. Trevor Noah yang stand up comedian pun tetap. Jadi menurut gue sah-sah aja. Tapi menurut gue pada akhirnya lo harus bertanya, apakah gue ada pada level untuk melakukan itu? Apakah kebutuhannya ada? Ya. Kalau lu masih baru stand up, lu nggak, pertama kalaupun lu mau nggak mungkin ada yang mau nulisin untuk lu. Pertama lu siapa? Iya. Siapa yang mau nulisin untuk Kecuali lu? lo punya duit? Ya, boleh. mungkin, Iya. ya mungkin. Tapi secara umum kan mungkin nggak anak-anak komunitas yang anak-anak yang masih baru belajar, anak-anak SMA, anak-anak SMP. Dan kalaupun ada yang mau ngasih lu materi pada level mereka, kemungkinan nggak lucu juga gitu. Dan kami lebih menganjurkan poinnya adalah belajar nulis. Betul. Ketika kebutuhannya udah mulai tinggi, kayak misalnya gue Senin sampai Sabtu harus stand up 15 menit, ya udah dirasa itu krusial. Atau mungkin kayak Kevin Hart. Kevin Hart itu punya tim penulis. Tapi gue curiga itu bukan nulis kata per kata, tapi lebih kepada diskusi bareng-bareng. Kevin punya pengalaman, menurut lu bawa kemana, nongkrong bareng, ketawa-ketawa, oh lucu tuh, masukin, kayak gitu sih. Iya, gua nggak pernah bayar orang buat nulis materi gua, tapi menurut gua uangnya lebih penting atau lebih efektif dipakai untuk ngebayar orang buat kombut menurut gua. Karena dengan lebih banyak kombut, lo bayar mereka secara profesional, itu premis-premis bisa akan timbul. Gue malah lebih suka kombut sama orang awam. Jadi anak kuliahan, apa gue undang ke rumah segala macem gitu. Masuk akal. Karena nggak pretensius gitu. Dan nggak tendensius juga gitu. Dan banyak materi yang di stand up gue yang terakhir soal Instagram, Facebook segala macam itu gara-gara kombut dengan anak-anak kuliahan itu gitu, umur 22, 23 gitu. Ternyata keresahan mereka banyak yang gue bagi juga gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu, gue juga resah soal itu gitu. Dan mereka udah mancing gitu. Oke. Balik lagi ke tour nih. Ini soal tour kan. Lo tour yang di Jakarta udah sold out. Udah sold out. Ini world tour kan, keliling dunia. Betul sekali. Tapi rata-rata orang yang ketinggalan beli tiket di Jakarta jadinya ngincer kota-kota lain. Karena masih ada Surabaya, Jogja, Palembang, dan Denpasar malam tahun baru. Oke, orang bisa beli dong. Bisa dipilih panji.com, informasinya ada semua. Bukan di WYSGNCDPT itu. Di bawahnya ke sana karena gua tahu dibaca susah. Jadi bisa dipilih panji.com. Klik aja nanti dibawa ke sana. Beberapa kota di-handle sama IO. Jadi IO-nya punya platform jualan tiket sendiri gitulah. Oke. Nah, pertanyaannya nih. Ngapain sih lo tour? Maksudnya buat apa sih? Kayak gue sebagai orang yang malas keluar rumah kayaknya capek deh. Pertama-tama, ini gue nggak pernah cerita sama orang. Tapi poinnya gini, pada level kita mungkin harga kita rada mahal. Harga buat stand up, ya rada mahal. Sehingga nggak semua korporat bisa. Secara umum, job stand up gue tuh Desember dan Januari. Itu bisa acara akhir tahun korporat dan acara awal tahun korporat. Ya ini tahun ini program sales gitu-gitu lah. Jadi huge events. Tapi kan gue pengen stand up. Oke. Gue kan seneng stand up. Iya, tapi nggak ada yang ngundang. Betul. Karena bukan di kalendernya. Betul sekali. Jadi gue bikin peluang sendiri. Gue pengen stand up sebanyak-banyaknya. Dan gue pengen stand up ngomongin yang gue pengen. Kalau corporate gig kan lu mesti ngebaca penonton terus lu ngeliat kerja lah. Gue pengen bebas gitu. Jadi awalnya itu. Lama-lama ternyata stand up itu jadi economical driver atau pemicu roda ekonomi si Panji. Setiap gua tour, merchandise naik penjualannya. Back collection naik lagi. Misalkan gua sekarang Pragiwaksono, penjualan digital download dan DVD JB, juru bicara, misalnya Bangsaku naik lagi di toko. Jadi toko hidup, toko gue. Terus udah gitu, karena promo yang gua lakukan, awareness-nya naik. Akhirnya jadi secara corporate gig naik juga karena diomongin mulu di media. Terus kayaknya karena komunikasi kenceng juga, top of mind juga udah mulai lebih baik. Jadi stand up comedy Panji gitu, gara-gara tour juga. Atau Panji stand up. Dulu ngeliat Panji kena deh. Iya bener. Cukup lama. Sekarang kalau ketemu gue, mau itu di level apapun, mau di warung, mau di satpam, orang ngomong Panji langsung politik. Oh stand up ya. Oh stand up dong, stand up. Oke. Jadi buat gua oke gitu. Plus
ketika mulai jualan ke sponsor, ketemu sama korporat, ngebuka peluang-peluang lain. Gitu-gitu lah. Iya. Jadi melakukan tour jadi economical driver. Oke, berarti ini poin yang bagus untuk revenue lo pribadi. Iya, betul. Ya, untuk keuntungan ekonomi lo. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berarti lo bikin tour dunia, misalnya terakhir nih, untungnya gede banget dong. Tergantung tahun berapa. Tahun kemarin. Ini gitu. Tidak. Tour gue itu mendukung roda perekonomian gue gini. Berarti untung dong? Tidak untung. Project tournya tidak. Yang kemarin ya. Oh, tidak. kalau hitung-hitungan dari tournya itu rugi justru. Iya. Kok bisa rugi? Maksudnya ya lo tour dunia gitu. Iya, iya. Kok bisa rugi? Apa yang terjadi gitu? Iya. Kalau waktu juru bicara secara spesifik, sponsor utama gue mundur tiba-tiba. Oke. Sebenarnya semua tour gue tuh untung. Iya. Kalau nggak dihitung tur dunia pun. Jadi kayak Merdeka dalam Bercanda untung itu. Masake Bangsaku untung, semuanya untung. Bahkan Masake Bangsaku World Tour yang pertama untung. Juru bicara tidak, karena gue punya sponsor utama dan gue selalu menyalahkan diri gue sendiri dalam hal ini. Ketika gue dapat sponsor utama karena value-nya gede, gue pikir udah selesai nih kerja kita, nggak usah nyari sponsor lagi. Iya. Di tengah-tengah sponsornya menarik, mundur, terus menurut gue itu melanggar hukum. Iya. Tapi ya udahlah, nggak mau diurus ya. Ya karena mereka juga kayak, ya gimana dong? Emang lu mau apa? Males gue. Perusahaan gede nih? Gede sekali. Namanya mungkin nggak terlalu dikenal, tapi bagian dari perusahaan yang gede. Nah, tapi kalau dibilang gue nggak dapat duit, nggak juga. Gue dapat duit tapi tidak semestinya. Tidak angka yang semestinya. Iya. Jadi pada saat itu sistem gue ngejalanin tour masih belum benar. Harusnya tuh gini. Luminto sebagai organizer nanya, lu mau gue bayar profesional atau mau sebagai partner? Kalau mau sebagai bayar profesional, ya udah, gue bayar lu setiap kota berapa lu minta. Kalau mau sebagai partner, ya udah kita jualan bareng sama-sama. Nanti kalau misalnya sekian masuknya ke gue, profitnya buat lu, gitu kan. Tapi waktu juru bicara, dua-duanya, jadi gue dibayar juga, sama nyari untung juga. Nah, 24 kota itu, gue 18 dibayar. Tapi habis itu, habis duitnya karena kesedot, karena sponsor nggak keluarin lagi. Oke, itu special case ya. Berarti ada kemalangan yang terjadi ya pada saat Sangat itu ya. malang Iya sekali. kan. Nah, yang sekarang untung dong. Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Karena lo bikin finalnya itu di Plenary Hall kan, 5.000 orang. Iya, betul. Dan lo bilang udah sold out kan? Betul. Ya udah jelas duitnya gede dong. Duitnya gede, tapi gue masih mencari sponsor dan mencari peluang seberapa gede gue bisa dapat duit dari sini. Iya. Karena kan ini kan bagi hasil yang sekarang nih. Oke. Antara gue ada si Luminto sebagai organizer dan segala macamnya. Let's see. Gue sih pengennya untungnya gede ya. Itu nggak merepotkan ya? Maksudnya dengan semua ini kenapa lo nggak di rumah aja main Monster Hunter kayak gue? Itu kan lebih kayak lo nggak pusing gitu. Gue seneng stand up sih. Gue nggak suka. Gue jelasin. Gue nggak suka turnya. Iya. Perginya gue nggak suka. Di pesawatnya gue nggak suka. Aduh, gue di luar negerinya gue nggak suka. Tapi di atas panggungnya nggak tergantikan. Gue bahkan di premier film gue sendiri aja biasanya gue melipir sih, karena gue nggak suka ketemu orang dan banyak artis juga kan, jadi kayak. Ya gue tahu. Dan ketika lu melipir biasanya ngomongin orang. Gak, tapi gue gimana ya? Gue suka melakukan itu. Iya paham I'm sih. happiest on stage. Iya paham. Emang lo penampil aja gitu kan? Ya, dari dulu kan? Iya, dari sebelum stand up kan lo MC dan segala macam ya gitu. Nge-rap apa segala macam. Cuma nyari peluang untuk bisa tampil aja. Kayaknya gue sakit deh secara psikologis. Ya juga sih. Oke, nah buat orang yang mau stand up, kan gue juri di Suca. Terus lo juga juri di Suci dan sesekali juga di Suca. Penyakit apa sih yang paling sering lo temuin di stand up comedian baru? Tidak mau open mic. Oh itu. Alasannya ada aja. Nggak kondusif bang. Berisik kafenya. Ntar ada suara blender, orang nggak dengar, terus nanti sampai blender dipermasalahin gitu. Iya, terus udah gitu kebanyakan yang ditonton anak-anak komunitas bang, atau nggak ada anak komunitas bang, ini penonton random gitu. Alasannya ada panas, pada ngerokok, gue dihina-hina bang gitu. Alasannya itu semua, dan nggak ngerti. Ini sebuah keanehan menurut gue. Gue sering banget ketemu sama orang yang ikutan audisi Suci maupun Suca. Gue nanya, udah siap belum? Siap, ikutan audisi. Materinya udah pernah dicoba belum? Belum pernah bang. Tapi yakin lucu? Lucu bang. Tahu dari mana kalau belum pernah dicoba? Ya kayaknya sih lucu. Itu menurut gua aneh gitu. Iya. Karena saya latihan di depan kaca. Di depan kaca nggak ada penonton. Iya. Mau bagaimanapun level pendidikan kita,
juri atau penentu bagus tidaknya kita adalah penonton. Iya, iya. Jadi lu nggak akan pernah tahu. Nah, banyak orang beralasan sama open mic. Padahal menurut gue justru kondisinya nggak akan pernah ideal dan lu harus tahu caranya mengatasi itu. Karena itulah yang membuat lu menjadi komika profesional yang tahan banting. Oke. Di Suca tuh ada beberapa komik yang belum pernah open mic loh. Dan Saya akhirnya tahu. dan lolos sampai berapa besar waktu itu, 20 besar ada kali ya. Terutama salah satunya Bayu siapa Skat. tuh? Enggak, Bayu yang hitam tuh siapa Put namanya? Bayu Wibowo ya 10 besar. Dan menurut gua awalnya sih lumayan, dia punya materi sekitar berapa menit yang kuat gitu kan. Tapi yang menurut gua dia jadi sepanjang itu karena mentor sih. Apa menurut lo sistem mentorship di Suca itu benar gitu? Bener, karena menurut gue sampai kapanpun kita akan selalu butuh orang untuk ngebimbing kita. Lu mungkin nggak tahu, tapi gue masih nontonin video teori lu. Video teori gue yang mana ya? Teori stand up. Yang pendek-pendek itu Iya, ya? iya. Atau yang di Suci kan gue juga Enggak, gitu. yang pendek. Yang suci juga gue nonton, gue nyalain sambil gue nulis materi, sambil gue mikirin. Kadang-kadang gue ada premis yang lagi pengen gue Tapi nggak ada yang lo nggak tahu dari video gue kan? kadang-kadang gue pengen diingetin lagi aja. Oh iya. Kadang-kadang kita terkejut ya. Gue lagi ketemu premis yang bukan premis yang susah, tapi ini mau gue kemanain ya. Terus kadang-kadang kita oversimplifying things. Jadi justru diribet-ribetin, ternyata solusinya sederhana sekali. Iya. Banyak yang kayak gitu. Dan kadang-kadang Gamil, gue ada satu bit tentang pembantaian manusia di tahun 65. Iya. Itu susah. Itu agak-agak jauh sama premis gue soal di gym lokernya sebelahan sama bule ya. Itu agak. Iya. Tapi ini ada salah satu permintaan gue dari teman-teman Kontras. Terus gue mikir kan, mau gue bawa kemana? Pembantaian tahun 65 ya. Iya, mau gue bawa kemana? Kan ini isu penting dan banyak anak muda nggak tahu sama sekali. Isu PKI kan? Betul. Iya. Terus lagi ribet, terus Gamila yang bilang, kenapa nggak kamu bayangin itu kejadian sama diri kamu sendiri aja? Yang mana sebenarnya itu sederhana sekali, kita pernah ngomongin ini berkali-kali. Akhirnya gue pikir benar juga ya, kalau gue ada di zaman itu, atau zaman itu masih terjadi sekarang, seperti apa? Jadi lebih mudah mengolahnya, jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu menakutkan yang kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang gue masih nontonin video lu, Remin juga gue tontonin videonya. Remin nih. Untuk ngingetin gue lagi aja. Sampai ke level kapanpun lu tetap butuh mentor. Oke. Yang kasihan lu. Kenapa? Mentor lu siapa? Oh, gue banyak mentornya. Oh. Gue sering ngobrol sama teman-teman. Gue belajar juga dari Suca gitu. Gue sering ngobrol sama Pak Jarwo ya. Gue dengar lu sering nginep di rumah Pak Jarwo ya. Iya, berbagi kulit gue. Iya. Waduh. Oke, ini kita memasuki yang terakhir-terakhir nih ya dari ngobrol-ngobrol kita. Nggak apa-apa. Di tempat gue mah mau 1,5 jam gue juga taruh gitu. Tahu saya ada video Anda yang ngobrol-ngobrol horor. Iya. Nggak diedit lagi. Iya, gila itu. Oke. Kenapa seorang Panji Pragiwaksono memutuskan untuk berpihak secara politik Iya. ke seorang tokoh? Itu menyakiti branding lo nggak? Itu menyakiti Orang akan berasumsi itu melukai brand gue. Iya. Tapi dari yang terasa di lapangan sih enggak. Jualan tiket baik-baik aja. Iya. Mahal padahal. Iya. Terus Karena gue banyak ketemu orang dan bilang gue dulu ngefans sama Panji, tapi semenjak dia berpihak, gue jadi nggak suka. saya bahas itu di show saya Pragiwaksono. Gue sebutin 3 alasan kenapa gue nggak suka orang yang bilang saya ngefans Panji. Nanti gue bahas. Oke. Lu nggak nonton sih ntar parah. Mudah-mudahan gue kasih undangan. mudah-mudahan datang. Lu gila. 5.000 orang tuh banyak banget musik gue. Lu gue kasih kursi sendiri Di mana? Di belakang panggung. di atas panggung. Wadaw. Ya jadi Ya akan lo bahas lah. Tapi itu tidak membuat lo khawatir. membuat gue tidak, manajemen gue khawatir. Oke. Tapi nggak kalau ditanya kenapa, karena dari dulu gue kayak gitu. Iya, karena kalau gue banyak juga yang nanya gue, terutama lo waktu itu sempat nanya gue, kenapa sih lo tidak berpihak gitu pas pilpres, pas kapan Iya. gitu, ketika ada isu politik yang bergulir, dan Iya. jawaban gue akan selalu sama, karena follower gue menurut gue banyak, Iya. dan semua yang follow gue kemungkinan besar mendengarkan gue. Kalau gue berpihak dan gue salah memihak, mereka semua ketipu, bukan cuman gue. Dan gue pernah suka banget sama satu tokoh nih, yang gue simpan secara personal. Terus Sebut dong. jangan dong. Ya, sebut dong. Jangan dong. Kenapa? Anda tidak mau terbuka sama penonton Anda? Jangan dong. Anda menyembunyikan topeng Anda. Nanti salah lagi gue.
Terus ternyata dia membuat gue kecewa gitu kan. Nah gue bayangin kalau pada saat itu gue menyuarakan dan gue kecewa beserta semua orang lain yang juga kecewa sama gue, kan ya bebannya ada di gue. Jadi gue selalu percaya sosial media gue adalah sebuah media dan media seharusnya bersikap netral gitu. Itu kalau menurut gue. Nah jadi buat lo pribadi itu tidak mengganggu lo gitu. Lo membuat apa sosial media lo tuh corong lo untuk menyuarakan preferensi politik lo atau apa sebenarnya gitu? Untuk apapun yang gue mau satu, tapi gue juga punya tanggung jawab benar. Kita cuma ngeliat dari perspektif yang berbeda aja. Gue juga merasa gue punya tanggung jawab untuk jujur dan terbuka sama orang yang menikmati karya gue. Iya. Banyak dari mereka meminta panduan dari gue. Jadi ya kadang-kadang gue cerita secara terbuka, tapi bukan itu alasan kenapa gue mendukung. Alasan gue mendukung karena adalah gue percaya gue mesti bantuin orang. Oke. Dan itu udah dari zaman dulu sebenarnya. Dan lo punya banyak alasan di belakang lo lah untuk Betul. kayaknya harus gitu. Iya, menurut gue seperti itu. Oke. Tapi gue menghormati siapapun dengan keputusannya. Lu juga kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa, gue juga paham. Gue nggak ada masalah. Jadi gini, kalau gue tuh ngerasa kalau di Indonesia ya itu semua harus seseorang yang punya preferensi yang beda sama kita tuh jadi berantem gitu. Kayak segampang Suci sama Suca aja ya. Gue kemarin ngajak Anggi ngobrol kayak gini gitu kan. Ada aja komen yang apaan nih bagusan Suci. Maksud gue, ya kenapa tiba-tiba jadi ngomongin Suci Kompas TV ketika kontennya nggak ada ngomongin soal itu, ngerti gak sih? Iya, gue lo bisa suka dua-duanya gitu loh, ya, maksudnya, ngerti gak sih maksud gue? Tapi gue merasa cara untuk mengubah cara pandang itu, termasuk di politik, adalah dengan mencontohkan. Iya. Jadi gue terlibat, tapi gue bisa ngasih tahu gue nggak musuhan kok. Iya. Dan kalau gue jadi bagian yang ikut mencontohkan, mungkin orang-orang lama-lama jadi belajar. Dan itu juga yang gue harapkan dari tur gue yang ini secara spesifik. Kurang lebih ini akan menjawab pertanyaan banyak orang yang kemarin bingung. Oke. Dan gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi gue denger ada kota-kota yang menolak lo, bener nggak? Oh, gue nggak tahu itu. Di Indonesia? Nggak, di luar negeri. Oh, itu gue nggak tahu. Yang gue tahu, gue nggak. Oke. Tahu gue sih nggak. Karena gini, mungkin gosip itu muncul dari kotanya yang sedikit sekarang. Di kemarin 24. Iya. Kemarin 24. Oh, terus tiba-tiba bergulir. Banyak kota yang nolak Panji gitu. Nggak tahu gue. Kalau itu gue bahkan nggak pernah dengar gosip. Gue denger soal itu. Iya, gue. Tapi gue bisa berasumsi. Kemarin 24 kota, kok yang sekarang cuma dikit? Iya. Nah, itu jawabannya ada dua. Pertama, ternyata gue kecapean kemarin. Salah satu yang bikin gue trauma adalah ke Amerika selama sebulan. Anak gue yang perempuan sakit. Video call minta pulang sakit, masuk rumah sakit, nggak tahu sakit apa, pokoknya lemes aja badannya. Gue pulang ke Jakarta, dia sembuh. Banyak orang bilang dia kangen sama gue. Dan anak gue memohon-mohon supaya gue nggak ninggalin dia lama-lama lagi. Jadi gue ada kesedihan itu satu. Dan waktu itu gue ambisius, 24 kota itu keputusan yang salah lah. Terlalu ambisius, terlalu. Karena gue kesel sebelumnya katanya world tour kok nggak ke Afrika. Ya udah nih gue Afrikain sekalian. Pada saat itu ya. Iya. Lu mau ngomong apa lagi sekarang? Gue udah ke Afrika. Jadi ambisi gue melukai gue sendiri. Dan yang kedua, nggak apa-apa, lu belajar dari situ lah. Iya. Yang kedua, salah satu alasan kenapa ketika sponsor lepas gue nggak bisa dapat lagi adalah karena gue terlalu sibuk di luar negeri. Tidak ada waktu untuk gue di Indonesia untuk jualan karena di tim gue yang paling bagus dalam jualan adalah gue. Ya mau ya gimana pun juga ya pasti lo lah yang ngerti juga kan. Makanya sekarang jarak antar kota jauh sebenarnya. Cukup jauh dan kotanya sedikit sehingga tripnya nggak ada yang panjang. Kalau ada kota yang menolak, gue nggak tahu itu karena Amerika minta, gue nggak pengen. Gue bilang sama Ben, pokoknya kemarin kan enak nggak ya disebut sekarang budgetnya. Pokoknya budgetnya sekian karena kemarin kita rugi. Tahun ini turnya budgetnya nggak bisa naik dari situ. Oke. Kotanya lu kurangin, sehingga ada renggangnya tuh sehingga kita bisa dapat untung dari situ. Jadi gue bilang kotanya gue cuma pengen segini, tutup. Tadinya bahkan gue cuma pengen ke Eropa, cuma sekali jalan udah selesai gitu. Cuman ada permintaan, akhirnya Manila masuk, terus udah gitu Jerman selalu banyak masuk, terus Amsterdam minta lagi. Terus ada banyak kota yang minta lagi bahkan, tapi gue bilang gue nggak bisa gitu. Jadi gue nggak tahu gosip itu dari mana. Mungkin ada bener, mungkin ada, tapi diem ke guenya. Tapi di gue sih gue nggak tahu. Oke, baiklah. Terima kasih Panji. Wah, selesai juga. Iya, udah ngobrol kalau panjang sama video horor. Seru ya, bisa apa ya? Ya banyak poin yang kita obrolin yang menurut gue menarik sih. Gitu. Menurut gue ini adalah konten yang sangat edukatif.
Iya dong, bagus dong. Nah biasanya yang Mantap. edukatif Daripada- gini dikit yang nonton. Jadi Baru saya mau ngomong. Pokoknya kalau misalkan ternyata kalah sama video banding-bandingin air putih, sedih gua. Bandingin air putih lah, bandingin minuman kopi lah. gue bikin konten Apa? apa ya kemarin itu sama Anggi soal stand up comedy adalah berdamai dengan diri sendiri, dan gue ngulik proses Anggi yang kakinya jomblo itu gimana dia bisa Sungguh istilah yang gokil, Iya, sorry. kakinya. Dia bisa menemukan apa ya kedamaian gitu dari stand up comedy, which is menurut gue menarik banget gitu. Oh, iya dong. Orang harus banyak belajar sama dia. Iya, dan kalau Dalam sama 2 tahun. video nyobain somai bersama Jessica Iskandar. Iya Allah, sedih Training- sekali. Training 15. Udah dibuka semua isi hatinya, Anda tidak menonton. Gue sih seneng ya ngobrol sama teman-teman stand up comedian. Jadi kalau misalnya ada mau lihat siapa lagi yang diajak ngobrol soal stand up comedy, tinggalin komen aja. Saya Minota Slim Boy, usul dari gua. Boleh. Kalau suka bilang saya setuju gitu. Oke, ya, dadah. Hari gini siapa sih yang nggak nonton video di HP? Gua salah satunya. Padahal gua anti banget nonton video di HP karena takut mubazir kuota. Tapi sejak ada YouTube Go nggak lagi. Sekarang gue bisa pilih MB sama lihat cuplikan videonya dulu sebelum nonton. Gue juga bisa download videonya terus nonton lagi ntar tanpa pakai kuota. Gak cuman itu, gue juga bisa sharing video ke sesama pengguna YouTube Go tanpa pakai kuota juga. Amazing banget ini aplikasi. Nah, buat kalian yang belum download, buruan download YouTube Go di Google Play Store. Udah 50 juta orang di dunia yang download dan pakai YouTube Go. Wajar aja ya kan, siapa sih yang gak mau nonton tapi gak mubazir kuota. Buat yang udah download, jangan lupa subscribe channel gue di YouTube Go. Karena cuma di YouTube Go kalian bisa nonton video gue tapi gak mubazir kuota.